Ini adalah proses bagaimana kita menghindari terjadinya penuaan dini. Iya, jadi bukan menghindari penuaan, karena setiap orang pada dasarnya berjalan menuju tua, itu satu hukum alam yang tak bisa dihindari. Tapi yang perlu kita lakukan mungkin adalah menghindari terjadinya penuaan dini. Jojo dan Desni sudah sejak tahun 2015 saya kira menulis lebih dari 300 artikel dan 100 video yang bisa kita tonton di berbagai sosial media. Keseluruhan videonya itu membagikan, mempromosikan research science, terutama seputar bagaimana mencerdaskan fungsi otak. So, kalau fungsi otak kita cerdas, berjalan sesuai neuroscience, maka kita akan sehat, akan bahagia, dan akan berumur panjang. Gitu. Itu kira-kira poin yang akan kita bahas sore ini. Yang akan berbicara adalah Jojo dan Desni, pasangan suami istri. Tapi yang kesempatan pertama saya berikan dulu kepada Mbak Desni. Saya panggil Mbak aja ya. Silakan. Desni aja ya. Silakan. Ya. Bentar, saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan ininya, PowerPoint-nya? Belum. Sebentar. Sudah? Sudah. Ya. Oke. Lagi. Ya. Terima kasih udah Elsa. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Chart yang kita lihat ini adalah life expectancy dari tahun 1950 sampai dengan tahun 2019. Life expectancy atau harapan hidup adalah rata-rata jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah tertentu. Dalam hal ini dalam satu negara tertentu. Harapan hidup ini naik dari tahun ke tahun. Life expectancy global kita naik 6 tahun dari tahun 2000 ke tahun 2019. Dulu di tahun 2000 life expectancy global itu adalah 66,8 tahun. 2019 menjadi 73,4 tahun. Bagaimana dengan Indonesia? Harapan hidup Indonesia pada tahun 2000 adalah 65,77 tahun dan meningkat 4,5 tahun menjadi 71,31 tahun di tahun 2019. Bisa dilihat di bagian ini juga adalah negara-negara yang di bagian atas adalah negara-negara dengan life expectancy tinggi seperti Monaco dan Jepang yang life expectancy-nya di atas 80 tahun serta yang terendah yaitu Central African Republic yang hanya 53 tahun. Sebagai referensi ditambahkan juga life expectancy global. Apa yang menyebabkan naiknya life expectancy ini dari tahun ke tahun? Tentunya terobosan-terobosan dalam sains, penemuan-penemuan vaksin, obat-obatan, antibiotik, dan lain-lain. Health system juga. Penguatan ekonomi sudah tentu. Perbaikan sanitasi, perumahan, pendidikan, juga penurunan angka kematian anak. Caveat, ini adalah data sebelum COVID. Apakah setelah pandemi ini angka harapan hidup dunia malah menurun? Kita belum tahu. Tapi ada sebuah penelitian yang baru dipublish tanggal 24 Juni yang lalu yang menyelidiki pengaruh pandemi COVID-19 pada harapan hidup di seluruh populasi di Amerika dan negara-negara berpenghasilan tinggi lainnya. Dikatakan bahwa harapan hidup di Amerika Serikat itu turun 1,87 tahun pada tahun 2020. Tentunya masih diperlukan lebih banyak data dari penelitian-penelitian lain yang mungkin sedang dan akan dilakukan. Dengan semakin panjangnya usia manusia, kita jadi bertanya-tanya, berapa lama manusia bisa hidup? Menurut data, usia terpanjang manusia sampai saat ini dipegang oleh Jeanne Calment dari Prancis yang meninggal pada tahun 1997 pada usia 122 tahun.
Tahun ini diperkirakan jumlah para centenarians, yaitu mereka yang berusia di atas 100 tahun di seluruh dunia, adalah 573.000 orang. Paling banyak di Amerika 97.000 dan kedua di Jepang 79.000. Centenarians ini tidak hanya panjang umur, tapi mereka menjalani hidup yang berkualitas. Ini Blue Zones. Blue Zones adalah wilayah-wilayah di dunia di mana kita bisa menemukan para centenarians tadi. Ada 5 wilayah Blue Zones di dunia. Loma Linda di Amerika, Nicoya di Costa Rica, Sardinia di Italia, Ikaria di Yunani, dan Okinawa di Jepang. Para centenarians ini mengonsumsi sayur-sayuran dan kacang-kacangan yang ditanam sendiri. Apa yang mereka konsumsi sebenarnya hampir sama dengan Mediterranean diet yang nanti akan diterangkan oleh Jojo lebih lanjut. Mereka juga tetap aktif secara fisik, bertani misalnya. Bahkan para centenarians di Okinawa tuh mereka berolahraga, tai chi, dan juga melakukan meditasi. Kemudian kita melihat ini. Ini adalah 2 foto Presiden Obama yang diambil di tahun 2019 ketika beliau berpidato dalam Joint Session of Congress. Foto sebelah kiri ya. Beliau berusia 48 tahun pada saat itu. Foto 2009 ya? 2009, sorry. Ya. Foto di sebelah kanan diambil pada tahun 2016 ketika beliau berpidato di State of the Union. Beliau berusia 55 tahun. Betapa Presiden Obama terlihat menua dalam 7 tahun. Hal yang sama juga terlihat jelas di kedua foto Pak Jokowi di slide ini. Foto pertama sebelah kiri adalah foto resmi untuk Pilpres tahun 2014. Foto yang di sebelah kanan diambil di tahun 2021, belum lama ini. Lagi-lagi betapa Presiden Jokowi terlihat menua dalam 7 tahun. Kembali sejenak ke life expect. Oh, double ya suara aku ya. Double. Oke. Ya. Kembali sejenak ke life expectancy atau harapan hidup tadi. Selain life expectancy, ada yang namanya healthy life expectancy. Ini adalah jumlah rata-rata tahun yang diharapkan seorang dapat hidup dalam keadaan sehat penuh, yaitu tidak terhambat oleh penyakit atau cedera yang melumpuhkan. Sayangnya, healthy life expectancy sampai saat ini selalu lebih rendah dari life expectancy. Gap diantaranya adalah rata-rata jumlah tahun seseorang hidup dalam kondisi kesehatan yang buruk. Life expectancy Indonesia pada tahun 2019 adalah 71,31 tahun. Sedangkan healthy life expectancy-nya hanya 63 tahun. Itu artinya rata-rata orang Indonesia dapat hidup dalam keadaan sehat penuh sampai usia 63 tahun. Ada 8,3 tahun diperhitungkan orang Indonesia akan hidup dalam kondisi kesehatan yang buruk sebelum mereka meninggal dunia. Ini adalah 10 penyebab utama kematian di Indonesia menurut data WHO per tahun 2019. Semua kelompok umur, laki-laki dan perempuan. Seperti yang bisa dilihat, 6 diantaranya adalah non-communicable disease, yang warnanya biru. Non-communicable disease adalah penyakit-penyakit kronis yang tidak menular, seperti diabetes, penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah atau paling tidak dikontrol. Penyakit-penyakit yang sebagian besar disebabkan oleh pola hidup yang kurang sehat. Apa itu aging atau penuaan menurut sains? Menurut Konstantin-Des, proses menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Proses menua merupakan proses yang terus-menerus terjadi secara alamiah dimulai sejak kita lahir dan setiap individu tidak sama cepatnya. Aging bukan sekedar penampilan yang tampak parut di muka, rambut yang memutih, atau rontok, dan lain-lain, walau ini jelas penanda penuaan. Tapi aging juga mengenai sel-sel di tubuh kita yang menjadi rusak, terutama sel di organ vital seperti pembuluh darah, jantung, liver, immune system, otak, ini yang paling mengerikan, paru-paru, ginjal, pankreas, dan lain-lain. Dan kerusakan ini bisa terjadi tanpa menunggu usia kita menua.
penuaan bisa terjadi lebih dini. Kemudian muncullah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah usia tubuh kita sama dengan usia kita sebenarnya? Biological age kita sama nggak dengan chronological age kita? Dapatkah atau mungkinkah tubuh kita lebih rentak dari usia kita sebenarnya? Apa yang menyebabkan penuaan dini? Bagaimana kita mengenali penuaan dini? Dapatkah kita mencegah atau memperlambat penuaan dini? Bila iya, bagaimana? Ini yang nanti akan dijawab oleh Jojo dalam paparannya setelah ini. Terima kasih. Terima kasih, Desni. Poin utama yang saya catat tadi adalah bahwa harapan hidup orang Indonesia setelah tahun 2019 itu 71 sekian tahun ya, 71 sekian tahun, tapi harapan hidup sehatnya di usia 63 tahun. Ya. Umur saya sekarang 58, jadi masih punya harapan hidup 13 tahun lagi. Tapi saya baca juga harapan hidup orang Indonesia atau orang di dunia pada umumnya, umur laki-laki itu jauh lebih pendek dari umur perempuan. Ya. Ya, sehingga ditemukan fakta misalnya lebih banyak janda daripada duda. Saya nggak tahu kenapa, nanti mungkin Jojo bisa menjelaskan. Oke Jo, silakan dilanjutkan. Ya, makasih. Saya lanjutkan dari Desni ke saya. Bentar. Kecilkan ini. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di diskusi mingguan ya tiap hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu ini tentang anti-aging. Seperti biasa, presentasi Desi tadi dan saya akan bisa di-download nanti di chatroom yang akan dipasang oleh Desi setelah selesai saya paparkan presentasi saya. Ya, nama saya Jojo Raharjo dan tadi Desni sudah dijelaskan oleh Pak Elza barusan. Kemudian ini yang saya ulang-ulang ya, jadi saya lewatkan aja, nanti silakan lihat sendiri mengenai mengapa kita mengadakan diskusi ini tiap minggu. Nanti lihat langsung di presentasi saya, download. Ini juga saya lewatkan aja. Tapi ini saya kira saya perlu tekankan lagi bahwa apa yang mau kita promosikan melalui diskusi ini adalah 5 strategi tentang bagaimana memaksimalkan fungsi otak. Memaksimalkan fungsi otak itu tentu untuk satu tujuan yang penting sekali ya, seperti menjadi lebih cerdas, menjadi produktif, punya banyak solusi pada setiap masalah, dan terutama adalah kesehatan dan kecenderungan kita pada kebajikan. Itu nanti bisa dicapai oleh otak yang berfungsi maksimal. 5 strateginya adalah ini: meditasi, bersyukur, altruism, relationship, dan olahraga. Walaupun demikian, diskusi kita tiap minggu ini nggak akan terpaku pada 5 topik besar ini atau 5 strategi ini. Seperti sekarang kita diskusi tentang aging. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan fungsi otak tentu ya. Kalau nggak, kita nggak diskusi ini gitu. Bagaimana aging kita bisa cegah dengan memaksimalkan fungsi otak. Bagaimana nanti saya jelaskan lebih lanjut. Di slide ini seperti tadi Desni sudah jelaskan ya, ada yang berumur panjang seperti centenarian di Blue Zone, juga ada banyak selebriti atau tokoh dunia yang memang usianya panjang, tapi jarang yang mencapai 100 tahun atau disebut centenarian seperti tadi sudah dijelaskan oleh Desni. Beberapa tokoh dunia ya seperti kita kenal ya, Mahathir sudah 90 tahun tapi dia masih aktif, masih berfungsi seperti orang
lain, dan katanya juga sehat gitu. Juga kita punya Emil Salim juga sehat banget gitu katanya. Nah, ini contoh centenarians yang di Blue Zones itu memang satu contoh yang paling ekstrim. Bagaimana dia bisa mencapai umur 100 tahun, dan seperti disebut Desni tadi ya, mereka tetap sehat sampai detik terakhir, sampai sakaratul maut gitu. Ada beberapa ini apa namanya yang menjadi penyebab dia meninggal. Tadi sudah disebutkan juga kalau nggak salah oleh Desni, itu udah pasti ya kalau orang meninggal organ paling vitalnya berhenti bekerja seperti paru-paru dan jantung. Kalau nggak salah tadi Desi menyebutkan itu. Tapi sebelum itu, dia dinyatakan sehat oleh dokter. Memang ada penelitian yang panjang sekali mengenai mereka selama puluhan tahun diteliti. Apakah betul-betul mereka benar sehat sampai detik terakhir hidup mereka. Dan ternyata memang betul gitu. Mereka punya komorbid juga ada gitu. Tapi yang menyebabkan kematian mereka itu ternyata bukan komorbidnya itu. Kebanyakan jantung dan paru-paru dan beberapa lagi. Nampaknya untuk itu kita perlu diskusi khusus mengenai ini. Jadi kita lewatkan soal itu. Nah, terus kemudian contoh paling ekstrim lagi adalah mereka yang berumur pendek. Nah, saya ambil contoh di sebuah tempat di Afghanistan, nama tempatnya itu Wakhan gitu ya. Ini bukan wilayah Afghanistan yang seperti kita kenal. Dia sebuah wilayah terpencil di area pegunungan. Taliban pun nggak sampai sana. Ada di sini saya kasih link dari BBC dokumenter itu ya, dia buat tahun 2020. Di dalam dokumenter itu disebutkan bahwa Taliban nggak sampai ke sini karena ini sangat jauh, dan kalau kira-kira dihuni wilayah itu hanya 150.000 orang, dan mereka terpisah-pisah, satu kelompok mungkin hanya beberapa puluh orang gitu, satu desa kecil gitu. Sebenarnya bukan desa karena mereka selalu berpindah-pindah. Biasanya karena musim dingin. Kalau musim dingin mereka akan pindah ke wilayah yang lebih subur. Subur itu artinya ada rumput ya, karena mereka punya ternak yang harus makan rumput gitu. Nah, ini sangat berumur pendek mereka di wilayah itu, di Afghanistan ini. Maksudnya di Wakhan Afghanistan ya, bukan di Afghanistan secara keseluruhan gitu. Healthy life expectancy-nya itu menurut Kate Humble yang menjadi host di sana di dokumenter ini bilang cuma 35 tahun. Sangat ekstrim sekali kan, 35 tahun mereka udah sakit-sakitan kemudian meninggal. Nah, kemudian yang poin lain adalah menurut PBB secara umum, tadi sudah disampaikan juga oleh Desni ya, bahwa jumlah centenarians terus bertambah tiap tahun. Tadi kita lihat nanti di presentasi Desni berapa sekarang jumlahnya. Nah, ini saya mau kasih gambaran aja mengenai suku, bukan suku sebenarnya, mereka nggak disebut suku. Di daerah warga di Wakhan itu ya, yang cuma sekitar 150 orang jumlahnya, tapi mereka terpecah-pecah. Ini gambar sebelah kiri atas adalah Kate Humble namanya, yang menjadi host ya di sana. Mereka bikin dokumenter bersama tim kameraman dan lain-lain. Kemudian di gambar kedua di sebelahnya itu rumah-rumah orang Wakhan itu yang sangat tidak permanen, karena supaya bisa dipindah-pindahkan, digulung, kemudian pindah ke tempat lain untuk mencari rumput yang lebih baru pada musim-musim dingin terutama. Nah, terus kemudian kanan atas adalah wilayah mereka, tempat mereka tinggal yang di sini di foto ini sangat tandus, nggak ada rumput. Kemudian sebelah kiri atas, kemudian nomor 2 di bawahnya itu terlihat nggak ada rumputnya sangat jarang sekali. Kemudian gambar selanjutnya ke kanan itu juga terlihat nggak ada apa-apa gitu. Dan yang selanjutnya ada 3 orang perempuan, yang salah satunya adalah Kate Humble. Di tengah-tengahnya itu ibu umur yang paling baru 50 tahun tapi nampak seperti 80-90 tahun umurnya. Dia punya anak 7-nya udah meninggal karena sakit. Kan healthy life expectancy-nya cuma 35 tahun. Jadi dia hanya tinggal sendiri, suami juga meninggal gitu. Nah, terus kemudian kiri paling bawah adalah anak-anak dari warga Wakhan itu. Mereka 1 dari 5 anak nggak akan melewati umur 1 tahun. Mereka meninggal karena malnutrition dan lain-lain. Jadi
seperti diceritakan dalam dokumenter itu, mereka hanya makan roti yang dibuat dari gandum yang dicampur garam dan air gitu, kemudian dipanggang, plus susu kambing yang mereka bilangnya sip, berarti itu biri-biri ya, yang diperas dari biri-biri itu gitu. Jadi bukan dari hari ke hari, bahkan dari minggu ke minggu disebutkan mereka makannya hanya itu, nggak ada sayuran, nggak ada buah-buahan. Jadi ini ekstrim situasi ya di Wakhan ini karena nutrisi. Jadi nutrisi adalah salah satu juga yang membuat mereka menjadi berumur pendek. Kemudian yang paling kanan bawah itu mereka bilang nggak ada yang menolong mereka gitu. Mereka hidup 500 tahun lalu begini, sekarang juga masih sama seperti ini. Jadi memang perlu pertolongan orang dari luar wilayah itu. Ini hanya gambaran ekstrim tentang bagaimana orang bisa berumur pendek 35 tahun, tapi karena nutrisi. Kemudian ini the Blue Zone, yang tadi juga Desni sudah sebutkan, ada dari Ikaria di Yunani, ada Nicoya, Costa Rica, Okinawa, Jepang, Loma Linda, California, Amerika, terus kemudian Sardinia, Italy. Nah, yang paling kiri atas namanya orang ini Stomatis moraitis ya. Dia sangat terkenal sekali karena pernah dibuatkan liputan yang utama di, kalau nggak salah itu New York Times ya. Kenapa dia terkenal sekali? Dia dijadikan cover story karena Stomatis ini pernah tinggal di Amerika lama sekali dari muda gitu ya, karena dulu dia ikut perang dunia pertama atau kedua gitu, kemudian sampai di Amerika, kemudian dia tinggal di Amerika, sukses, punya anak dan lain sebagainya, hidup baik-baik gitu ya. Tiba-tiba umur 65 tahun dia divonis oleh dokter kena kanker paru-paru lagi. Jadi dokter bilang umurnya tinggal beberapa bulan lagi. Dia nggak percaya, dia pergi ke dokter lain. Dokter lain juga bilang, betul, 3 bulan lagi atau berapa bulan lagi. Dia nggak percaya, pergi lagi ke dokter lain, sama juga, oh, saya mau mati, dia bilang gitu ya. Kalau gitu, saya mau mati di kampung halaman saya, yaitu di Pulau Ikaria, Yunani. Dia pulang ke Yunani, ke Ikaria itu. Pulau Ikaria itu dia terpisah dari Yunani yang utama ya. Tinggal di sana. Terus kemudian ketemu teman-teman yang ngobrol apa segala macam. Seminggu, 2 minggu, ternyata dia masih hidup dan masih sehat-sehat aja. Dia terkejut gitu. Kenapa bisa begitu? Sampai akhirnya berbulan-bulan dia tambah sehat, bahkan kemudian dia bekerja. Setelah beberapa tahun, dia tetap sehat aja. Nah, itu sebabnya cerita tentang Stomatis ini kemudian menjadi terkenal sekali karena banyak media datang ke sana untuk meneliti bukan hanya Stomatis saja, tapi juga mengenai orang-orang di Pulau Ikaria ini yang berumur hingga 100 tahun lebih, dan banyak gitu di sana. Jadi ini juga salah satu contoh ekstrim dari orang-orang yang berusia panjang. Nah, dan masuk lagi aging menurut sains itu apa sih sebenarnya gitu. Saya tadi Desti juga sudah kasih definisinya berdasarkan apa tadi ya, nanti bisa dilihat lagi di presentasi Desti. Tapi saya lebih suka memberi definisi yang sudah lama sekali dan masih dipakai gitu, yaitu dari Elizabeth Blackburn. Dia dapat Nobel tahun 2009. Di sini dia bilang aging itu berkaitan dengan telomer yang memendek. Gitu. Dia juga menemukan ada enzim yang disebut telomeres gitu yang membuat yang bisa mempertahankan telomer itu tetap panjang. Ini sebuah indikator kesehatan kita gitu. Telomer ini memendek kalau kita semakin tua atau kita punya penyakit atau karena stres gitu, dan dia akan dipertahankan kalau kita sehat dan lain-lain. Nanti saya akan jelaskan. Nah, aging ini bukan sekedar penampilan tampak dari luar seperti munculnya kerut-merut, rambut yang memutih atau rontok dan lain-lain seperti yang sudah disebutkan Desni. Tapi aging ini juga mengenai sel-sel di tubuh kita yang menjadi rusak, terutama sel di organ vital seperti pembuluh darah, jantung, liver, termasuk imun sistem. Imun sistem adalah sel juga, terdiri dari sel-sel gitu yang menjadi rusak kalau telomir
memendek gitu, sehingga kemudian imun sistem nggak akan bekerja dengan baik gitu. Jadi nanti kita lihat apa yang menyebabkan sel-sel ini atau rusak karena telomere memendek tadi. Nah, kerusakan otak ini yang paling mengerikan karena otak mengatur semuanya. Paru, ginjal, pankreas dan lain juga mengerikan juga sebenarnya. Ada selain tadi Elizabeth Blackburn, ada juga buku bagus sekali menurut saya. Saya belum baca, tapi saya sudah baca beberapa reviewnya. Saya sudah minta di jaringan saya buku ini, tapi belum dapat gitu. Judulnya Lifespan, Why We Age and Why We Don't Have To. Jadi karangan David L. Sinclair. Dia bukunya New York Times bestseller ya, tentu ya. Dia karena bagus memang gitu. Dia punya laboratorium sendiri di Harvard gitu. Ada beberapa yang patut saya kutip mengenai itu. Jadi dia bilang we can slow down or even reverse aging, dia bilang. Karena apa? Ada dua. Ini saya yang catat yang paling penting. Genetic reprogramming. Kemudian yang kedua simple lifestyle change seperti makanan atau exercise dan lain-lain ya. Itu sangat berpengaruh pada bagaimana kita bisa mempertahankan usia atau menjaga kita nggak kena penuaan dini. Nah, ini agak panjang juga sebenarnya karena bisa buat satu diskusi yang sendiri mengenai itu. Jadi apa yang membuat telomere kita memendek gitu? Di sebelah kanan ada gambar, ini gambar telomere itu yang paling biru-biru dari sebuah kromosom. Dia kalau usia kita menua dia turun, dia mengecil, sakit juga mengecil, stres juga mengecil. Nah, stres ini menyebabkan penuaan diri memang, penuaan dini. Kemudian stres juga membuat telomere pendek ya. Stres merusak apa aja, otak terutama ya. Nah, di bagian hipokampus dan prefrontal cortex. Ini padahal bagian yang sangat penting sekali dari otak. Saya udah mengulang-ulang barangkali ya di diskusi-diskusi sebelumnya. Ini selalu saya kutip gitu karena memang bagian otak yang kalau saya bilang otak rusak, nggak berfungsi maksimal adalah bagian ini dua bagian penting ini, hipokampus dan prefrontal cortex. Hipokampus untuk proses menyimpan dan mengambil memori, sedangkan prefrontal cortex itu adalah punya executive function untuk berpikir dan lain sebagainya yang paling penting gitu, proses belajar dan lain-lain. Terus kemudian yang juga rusak, jantung, tekanan darah jadi nggak stabil, pembuluh darah tentu bermasalah yang akibatnya macam-macam gitu ya. Pencernaan juga bermasalah, meningkatkan risiko diabetes gitu, organ-organ vital. Terus kemudian yang paling penting dari stres adalah poin ini dua ini ya. Amerika membelanjakan 25 miliar dolar per tahun untuk psikofarmasetikal. Nah, obat-obat yang kalau kita bermasalah dengan kejiwaan, dengan mental atau stres, depresi ya, 25 miliar dolar per tahun. Itu tentu suatu ya jumlah yang banyak. Terus kemudian WHO menyatakan setiap $1 yang dibelanjakan pemerintah untuk menangani stres dan depresi di masyarakat akan menghasilkan $4 karena kesehatan dan produktivitas masyarakat meningkat. Ini maksudnya adalah kalau kita pemerintah menangani betul-betul kesehatan mental, tentu akan kembali lagi dalam bentuk $4 karena kesehatan kita nggak perlu belanja kesehatan seperti tadi. Untuk kesehatan mental $25 harus dibuang gitu. Belum lagi kesehatan untuk jantung dan lain sebagainya yang paling membunuh itu kita mungkin akan diturunkan angka belanja seperti itu. Jadi judul slide ini saya sebut stress, aging, SDM dan pemerintahan itu adalah maksudnya itu karena ini memang butuh perhatian pemerintah supaya kita bisa mendapat fungsi otak yang maksimal, yang kemudian efeknya panjang dan banyak sekali, tentu bagus semua. Nah, stres dan kortisol, ini memang penting sekali. Hubungannya apa stres sama itu? Kortisol itu memang satu hormon stres disebutnya. Jadi saya mau mulai dengan guna kortisol, karena kita kalau dengar kata hormon stres, kita bilang ini nggak berguna hormon ini ya, kenapa nggak hilang aja? Sebenarnya berguna sekali. Guna kortisol itu adalah untuk membuat kita bertahan hidup sejak bayi. Nggak banyak yang tahu bagaimana bayi bertahan hidup. Ternyata
karena kortisolnya mereka yang keluar pada saat mereka lapar atau nggak nyaman. Pada saat mereka lapar, kortisol membuat mereka menangis, dan kalau dia menangis tentu orang tuanya, ibunya datang untuk mungkin menyusui atau apa gitu ya. Itu prosesnya terjadi karena hormon kortisol keluar. Jadi ini sangat berguna sekali. Sampai sekarang pun kita juga masih kortisol itu masih punya peran yang bagus, seperti misalnya saat terbangun di pagi hari. Kortisol keluar, kemudian kita menjadi bertenaga karena itu juga, karena kortisol gitu. Lalu kortisol di saat-saat yang lain membuat kita siaga dan siap menghadapi potensi bahaya. Misalnya gini, paling gampang ya, tiba-tiba di depan kita ada sebuah bis mau menabrak kita. Sekilas gitu ada bis yang menabrak kita, kortisol dengan cepat sekali keluar, kemudian kita mempunyai tenaga untuk loncat atau lari menghindar dari bis itu. Jadi ini guna kortisol. Tapi stres dan kortisol ini ya, penyebab keluarnya itu sebenarnya sangat rumit gitu. Ini agak panjang karena memang butuh satu diskusi khusus mengenai ini ya. Jadi ada dua paling nggak penyebabnya. Satu, kejadian yang menimpa kita atau di sekitar kita tiap hari. Seperti tadi ada bis datang gitu ya, mau menabrak kita, itu satu yang membuat kita stres. Itu yang stres yang sederhana. Lebih banyak lagi stres yang lebih rumit lagi. Kemudian yang kedua, pikiran kita sendiri memang cenderung mind wandering. Itu menghasilkan stres. Mind wandering ini adalah kecenderungan kita untuk mengulang-ulang atau berkelana ke masa lalu, ke masa depan gitu ya. Dan itu ternyata menghasilkan stres, walaupun kita pikir itu sesuatu yang biasa gitu ya. Nanti terus kemudian yang kembali lagi kejadian yang nomor satu yang terjadi tiap hari itu. Misalnya gini, ini situasi kekurangan nutrisi tertentu membuat kita kekurangan positif hormon. Positif hormon itu seperti dopamin dan lain-lainnya, itu membuat stres gitu, karena otak kita kemudian nggak jadi berfungsi maksimal. Terus kemudian ada juga kekurangan vitamin D ya, atau sinar matahari, itu juga membuat kita stres. Maksudnya adalah kortisol keluar lebih banyak. Nah, ini adalah satu lagi contoh yang menunjukkan bahwa penyebab stres itu bisa rumit gitu. Jika kita bersama orang dicintai atau teman, itu kita akan dapat oksitosin, hormon yang akan keluar, kemudian membuat kita membuat hormon kortisol yang ada yang di dalam tubuh kita kemudian tertekan gitu, sehingga kemudian oksitosin bisa memperbaiki fungsi otak kita. Jadi pada saat kita sendiri atau kesepian, itu kortisol lebih banyak keluar, sementara oksitosin nggak keluar. Kalau datang teman, kemudian oksitosin akan keluar, kemudian dia menetralisir. Itu istilah yang sederhana ya, menetralisir kortisol. Jadi ini dia yang menyebabkan nanti aging, karena stres ini kemudian merusak otak, kemudian otak yang lain-lain gitu. Nah, seperti tadi sudah saya sebutkan gitu ya, stres sebenarnya yang paling punya peran banyak itu selain sakit yang dari luar ya, yang kita nggak bisa kendalikan, atau genetik gitu. Genetik juga menjadi penyebab aging yang terlalu dini gitu, atau penuaan dini. Cara mencegah stres ini lebih banyak saya tujukan kepada mencegah stresnya ya, bukan mencegah sebenarnya, bagaimana menurunkan tingkat stres gitu. Ada banyak yang sudah kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari selama ini ya, untuk menurunkan tingkat stres. Yaitu seperti biasa, soal beragama dengan ibadahnya tentu itu menurunkan tingkat stres. Mengkonsumsi makanan stres itu juga sudah kita lakukan. Membangun interaksi sosial atau tali silaturahim yang baik itu juga sudah kita lakukan, itu juga menurunkan tingkat stres. Berbuat kebajikan juga sudah ada penelitian yang panjang sekali mengenai ini, juga menurunkan tingkat stres. Meditasi apalagi ini yang paling utama, sangat menurunkan tingkat stres. Bersyukur juga, berolahraga juga. Nah, saya sampai pada yang terakhir, solusi yang berdasarkan riset sains. Tadi kan solusi yang biasa yang sudah kita lakukan, yang kita sudah kenal. Nah, ini yang baru yang saya temukan dari sejak tahun 2015 tentang bagaimana kita punya solusi untuk menurunkan tingkat stres.
Jadi poinnya adalah 4 gitu. Satu, stres terjadi setiap hari dalam berbagai tingkatan seperti tadi yang saya sebutkan. Nggak bersama orang yang dicintai atau sendirian itu juga menghasilkan stres. Makanan menghasilkan stres. Apalagi kejadian buruk seperti pandemi seperti sekarang ini pasti menghasilkan stres. Udah banyak risetnya mengenai itu. WHO udah menyebutkan ada gelombang stres di seluruh dunia. Indonesia juga, Kementerian Kesehatan juga menyebutkan memang ada stres yang sedang terjadi di masyarakat gitu. Nah, kemudian poin kedua adalah stres menurunkan fungsi otak. Ini yang perlu kita ingat, walaupun stres sekecil apapun sebaiknya kita harus bisa mampu menurunkannya karena dia akan mengganggu fungsi otak kita yang pada gilirannya menurunkan angka produktivitas, prestasi. Ini tentu penting sekali bagi mereka yang bergerak di human resources development ya, di dalam organisasi atau di dalam perusahaan. Stres kecil apapun harus ditangani sebab akan menurunkan prestasi atau produktivitas. Dia juga fungsi otak juga menurunkan kecerdasan, kreativitas, inovasi, kemampuan memberi solusi. Semua itu penting sehari-hari, bahkan di tempat kita bekerja dan lain-lain. Dan yang juga penting, dia menurunkan kecenderungan kita pada altruisme. Tentu ini suatu yang juga nggak boleh ditinggalkan gitu. Lalu, nah ini dia, stres mengakibatkan penuaan dini yang kita sebutkan sejak tadi, gitu, yang nampak kasat mata, seperti kerut-merut dan lain-lain ya, kalau rambut memutih, rambut rontok. Tapi penuaan dini lebih daripada itu sebenarnya, karena menyangkut rusaknya atau menuanya berbagai sel-sel di organ-organ penting. Itu artinya muncul berbagai penyakit yang akibatnya menurunnya berbagai fungsi kita sebagai manusia, seperti saya sudah sebutkan tadi, hingga akhirnya menuju sakaratul maut. Nah, meditasi menurut riset sains mampu menjaga fungsi otak agar tetap maksimal, atau sebenarnya dia secara tidak langsung menurunkan tingkat stres dulu, kemudian otak tetap maksimal, dan lalu mempertahankan peran telomere di kromosom yang sudah saya sebutkan, yang tadi saya kutip Elizabeth Blackburn tadi ya, bahwa penuaan dini itu punya peran perannya adalah di telomere kromosom. Ini di bawah ada linknya, boleh dibuka nanti presentasi saya dan lihat ke bagaimana penjelasan telomere itu yang lebih dalam lagi. Tapi saya kira itu, Bung Elza dan Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan ke Bung Elza sekarang. Ya. Terima kasih. Terima kasih Jojo, sebuah paparan yang menarik. Setidaknya kita cukup senang mendengar, karena di berbagai belahan bumi ini ada manusia yang harapan hidupnya pendek, tadi 35 tahun, tapi di beberapa tempat ada yang harapan hidupnya panjang di atas 100 tahun. Dan kita tadi disebutkan di tingkat menengah harapan hidupnya 71 tahun. Tadi disebutkan juga riset dari PBB yang menemukan bukti bahwa makin berjalannya waktu, umur manusia makin bertambah panjang. Gitu. Tadi juga sudah disebutkan oleh Jojo, salah satu faktor yang membuat kesehatan kita menurun adalah stres. Dan bagaimana menghilangkan stres tadi juga sudah dijelaskan. Ini yang mungkin problem besar ya, karena kita hidup tidak bisa lari dari stres. Saya pernah membaca buku bagaimana menghilangkan stres. Setelah baca buku itu saya malah stres gitu. Karena rumit banget caranya untuk menghilangkan stres. Nah, kita semua ingin hidup yang lebih panjang ya. Bagaimanapun hidup itu jauh lebih indah ketimbang mati ya. Walaupun ada minoritas orang, ada seorang filosof yang mengatakan hidup adalah penderitaan. Jadi orang-orang yang pernah hidup di dunia ini adalah orang-orang yang merugi. Tapi mayoritas orang di dunia ini ingin hidup jauh lebih panjang. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya. Bisa lewat chat atau ngacung, mungkin bisa dilihat gambarnya. Bagaimana caranya supaya bisa berumur panjang, mungkin kira-kira begitu ya. Silakan Bapak, Ibu. Pak Samun. Ada Pak Samun itu. Pak Samun mau bertanya, silakan Pak Samun. Halo Pak Samun, apa kabar? Sehat ya Pak?
Ya. Baik, alhamdulillah. Ya. Ya, kalau kata Pak Jojo itu kan harus menulis yang positif. Jadi dari paparan tadi saya sebetulnya dapat positif. Umur saya 75 tahun. Oh, udah lewat ya? Ya, saya di atas itu, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini diskusi yang sangat menarik. Di usia saya yang sudah 75 ini, alhamdulillah, mudah-mudahan aging saya masih normal, walaupun ada bawaan penyakit, diabetes sama kolesterol, tapi dalam kontrol yang cukup lumayan baik, karena olahraga yang diajarin Pak Jojo beberapa hari yang lalu. Mengenai topik ini, saya sebetulnya sih ingin menyadap, karena saya tidak banyak mengetahui. Saya jalan begitu saja, mengontrol makan, mengontrol olahraga, mengontrol tidur, mengontrol komunikasi. Jadi mungkin resultnya aging ini barangkali. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sampun. Jojo atau Desni mungkin mau menanggapi? Habis ini aku mau nanya, boleh ya? Makasih. Oh, Tami. Tami, Ya. mau duluan, apa saya jawab dulu? Jojo jawab dulu mungkin. Oke, Jojo jawab dulu, setelah itu Tami. Ya, ya makasih Pak Samun. Pak Samun ini hampir setiap kali diskusi ikut ya Pak Samun ini. Ya makasih ya Pak Samun pertanyaannya. Jadi udah betul itu apa yang dilakukan Pak Samun gitu. Ada olahraga gitu. Terus juga kemarin kita udah ngomong soal meditasi ini memang paling menghasilkan perubahan positif di otak sehingga dia bisa menurunkan tingkat stres. Juga tadi Pak Samun juga bilang bahwa menulis yang positif aja gitu. Ada satu diskusi kita kemarin beberapa minggu lalu itu tentang bagaimana memanfaatkan media sosial untuk menulis jurnal positif gitu. Ini nggak harus diikuti gitu karena di media sosial mungkin kita malu menuliskan apa-apa yang positif menurut kita gitu. Tapi diskusi itu waktu itu memang tentang kita harus terus berlatih menulis apapun yang positif yang kita temukan pada diri kita, diri orang lain, atau hal apapun gitu. Itu ternyata punya pengaruh yang positif pada otak gitu. Sehingga waktu di diskusi itu saya menyarankan menulis juga di media sosial juga seperti menulis di jurnal positif itu. Nanti bagi Bapak Ibu yang mau mengetahui isi diskusi itu bisa lihat rekaman diskusinya. Saya kira itu ya Pak Samun ya. Terima kasih Pak Samun. Silakan Elza saya kembalikan. Ya, terima kasih Jojo. Silakan Tami. Tami ya, makasih Bang Jojo, Bang Elza dan teman-teman sekalian. Ya, baik. Ini gara-gara ini. Terus kata orang kan gini kan, ada sesuatu yang kalau misalnya orang lain ngelihat itu negatif, tapi karena ngelihat positif atau apa ya nggak perlu lihat positif juga ada beberapa hal yang menurutku itu memang perlu untuk perkembangan hidup. Misalnya orang menghadapi konflik gitu ya. Orang menghadapi konflik itu bukan berarti kemudian kita mengharapkan konflik nggak ada total karena nggak mungkin gitu. Tapi dengan ada konflik dia bisa mengelola gitu ya. Maka misalnya hubungan intrapersonal maupun interpersonalnya dia menjadi lebih baik gitu kan. Itu menurutku ya. Terus misalnya stres juga seperti itu. Stres misalnya bukan berarti kita nggak ituan stres, tapi bagaimana stres itu kemudian bisa kita kelola. Kadang-kadang stres itu katanya bisa memacu beberapa hormon itu yang membuat kita itu merasa lebih bersemangat, lebih punya energi, tapi bagaimana kemudian dia dikelola. Ya, nah, aku tuh lebih cenderung kadang percaya gini, bukan masalah kamu tidak stres apa tidak, tapi pada saat kamu mengalami tantangan hidup, stres atau apa, ya udah bawa aja gitu mikirnya, ntar juga lewat gitu. Kita kelola, ntar juga tidak untuk dihindari tapi dihadapi. Ini kan nanti juga kalau udah lewat tuh pasti kita akan mentertawakan segala macam yang buat kita sedih-sedih, menderita, dan keluar dari comfort zone itu ternyata itu proses kita pendewasaan dan membuat kita lebih positif dan happy gitu. Makasih. Oke, makasih Tami. Silakan Jojo, ini menarik nih. Kalau stres, enjoy aja.
Toh pada waktunya stres akan berlalu dengan sendirinya. Mungkin Desni atau Jojo memberikan respon terhadap ini. Biar saja, Desni lagi ke toilet sebentar katanya. Ya, Tami, makasih. Saya panggil Tami aja karena ini kawan saya nih di Ciputat School ya. Pinter nyanyi sekali ya, suaranya bagus. Jadi betul, tadi Tami kayaknya datang belakangan ya, waktu saat saya presentasi ada penyebutnya gini, kortisol atau hormon stres itu sangat dibutuhkan gitu. Misalnya pada saat bayi gitu ya, dia keluar karena lapar atau nggak nyaman, sehingga dia bisa memanggil ibunya. Kan dia nggak bisa berkata-kata, dia juga dia nggak tahu dia lapar, itu dia nggak ada dalam pikirannya, tapi kortisol yang membuat dia menangis sehingga ibunya datang, misalnya kemudian dia menyusui. Terus kemudian tadi juga saya masih contoh bahwa dia membuat kita bertenaga pada saat kritis, pada saat yang diperlukan. Secepat kilat kita bisa bertenaga. Karena misalnya ada bis yang mendadak mau menerabak kita gitu, terus kemudian kortisol keluar, itu memicu jantung berdetak lebih kencang supaya bisa memompa oksigen ke seluruh bagian tubuh, terutama otot, kemudian paru-paru berkembang bernafas dengan lebih cepat dan lain sebagainya gitu. Itu kortisol memang sangat penting sekali gitu, dibutuhkan. Jadi nggak Tami bilang biarin aja nanti juga menghilang, betul. Setelah ada bis mau menabrak kita dan kita meloncat keluar, meloncat ke samping untuk menghindarinya, itu udah lewat masa bahaya itu. Dan pelan-pelan kortisol akan turun terus gitu. Jadi akan hilang sendiri. Tapi kortisol nggak keluar hanya karena bis itu aja. Mengingat masa lalu, mengingat trauma-trauma masa lalu, itu membuat kita stres gitu. Dan begitu banyak gitu barangkali trauma itu yang ada. Begitu juga membayangkan masa depan. Itu bisa bikin kita stres karena kita yang terbayang yang buruk-buruk gitu. Dan banyak sekali stres yang tiap hari. Jadi bukan 1-2 aja, ada banyak pemicu stres yang muncul. Kalau itu kebanyakan, kalau itu terlalu lama di otak atau di tubuh kita, itulah yang berbahaya. Nah, Tami tadi bilang, nah ini sering orang bilang bagaimana mengelola stres. Sebenarnya kurang tepat. Kalau di neuroscience bukan mengelola stres, sebenarnya istilah yang tepatnya adalah menurunkan tingkat stres. Karena stres itu terjadi terus, kecil, ada yang tingkatnya kecil, ada yang tingkatnya besar gitu, terjadi tiap hari. Kalau kita biarkan tingkat stres itu yang dari yang kecil sampai besar itu, dia akan terus bertumpuk dan dia akan menghasilkan stres baru gitu. Stres baru kemudian akhirnya malah merusak fungsi otak yang tadi saya sebutkan. Kalau fungsi otak turun, lalu semuanya jadi rusak. Tadi saya bilang ada fungsi organ-organ yang dijelaskan oleh Elizabeth Blackburn itu adalah kemudian memendeknya telomere gitu. Yang itu yang menjadi indikator bahwa kesehatan kita memburuk. Dan tadi juga stres tadi kemudian yang menurunkan fungsi otak dan kemudian akhirnya juga ikut merusak sel-sel imun sistem. Padahal kita sangat butuh imun sistem. Makanya seringkali di masa pandemi ini kita bilang jangan stres. Seruan itu banyak banget. Tapi tahu nggak caranya jangan stres? Sebenarnya pertanyaan yang tepatnya adalah tahu nggak caranya menurunkan tingkat stres? Karena itu begitu penting. Begitu kita nggak stres atau turun tingkat stresnya, maka semuanya jadi membaik, imun sistem membaik dan lain sebagainya. Demikian Bung Elsa. Terima kasih ya Bu Temi, pertanyaan bagus. Ini mewakili semua orang saya kira. Kembali ke Elsa. Ya, makasih Jojo. Tadi menarik bahwa kita tidak bisa lari dari stres. Tiap hari pasti terjadi stres, tapi yang bisa kita lakukan adalah menurunkan tingkat stres seminimal mungkin. Gitu. Oke, silakan yang lain yang ingin bertanya mungkin. Pak Yudi angkat tangan itu. Oh ya, Pak Yudi. Oke. Saya tidak lihat gambarnya. Silakan Pak Yudi. Ya. Ya, saya khawatir ini koneksinya kalau pakai gambar mungkin saya mati. Oh ya, oke. Ya. Saya coba pakai ini gambar coba. Ya, tapi ini jelas Pak. Oke. Jelas, ya? Silakan. Jelas. Ya, sangat jelas. Ya. Dari penjelasan
Mas Jojo dan Mbak Tami tadi terlihat bahwa stres kadang dibutuhkan juga ya. Menurut saya stres juga bagian dari mekanisme survival gitu ya. Hanya tergantung, tapi tingkat stres itu kan gradasinya bertingkat-tingkat ya. Mungkin yang paling ekstrim ada trauma sebelum stres, setelah itu ada yang lebih ringan stres itu. Bahkan orang tidur pun ketika bergerak itu juga tanda-tanda stres gitu. Stres terjadi menurut saya karena ada ketidaksesuaian antara yang kita harapkan dengan kenyataannya yang dihadapkan kita, antara dasan dan dasolen ini nggak nyambung, nggak selaras, ini jadinya stres gitu. Memang kalau kita bicara tentang rasa, stres, ketidaknyamanan, keinginan, kekhawatiran itu adalah bagian dari rasa yang kita selalu ada di dalam diri kita. Ini yang kalau di dalam tradisi meditasi yang saya praktekkan atau juga yoga yang saya jalani ini, memang ini hanya perlu menyadari itu, rasa-rasa itu. Jadi kita tidak bisa menghilangkan, kemudian tidak bisa menolak atau menghilangkan, menggenggam, tapi menggenggam satu sisi yang lainnya gitu. Hanya inginkan yang enak-enaknya saja. Ini yang perlu kita atau praktisi yoga atau meditasi yang biasa lakukan, memperhatikan, merasakan, menyadari rasa-rasa itu. Biasanya ketika menyadari ini ada acceptance, penerimaan, sehingga kita bisa mereduce stres itu. Nah, yang tadi saya belum dapat adalah bagaimana tentang acceptance itu, penerimaan itu. Di dalam hal korelasinya dengan penurunan stres atau dan anti-aging. Semula saya agak curious tentang judul dari diskusi ini tentang anti-aging dan stres dan sumber daya manusia. Karena tadi semula saya berpikiran bahwa kok sampai anti-aging kita melawan, sementara aging, penuaan itu bagian dari suatu yang natural. Jadi kenatural ini yang kita perlu terima juga gitu. Sementara kalau kita menolak-nolak, ini rasanya selalu bertentangan dengan konsep penerimaan itu. Ini yang kalau dari segi olahraga, karena di yoga ini ada juga sisi olah fisiknya yang dikenal dengan asana. Dua guru yoga utama saya itu meninggal usia 97 dan 98. Ya, 3 tahun lalu dia meninggalnya, hampir bersamaan. Mereka juga belajar dari guru yang sama. Meninggalnya dalam proses yang sangat cepat, tidak mengalami penderitaan lah, katakanlah gitu. Kita perlu juga membedakan antara sakit dengan penderitaan itu. Sakit tidak bisa dihindari, tapi bagaimana kita menghadapi sensasi ini yang akhirnya berdampak pada rasa penderitaan itu. Nah, itu hubungannya juga dengan acceptance tadi yang saya bilang itu. Jadi ya nggak bisa dihindari juga, tapi jadi sementara semata-mata menghadapi ini menurut saya adalah bagaimana kondisi tubuh kita, yaitu imun sistem dan sebagainya, dan bagaimana reaksi batin kita menghadapi itu. Ini dia tadi. Ya, itu sementara dari tanggapan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yudi. Sebelum dijawab oleh Mas Jojo dan Desni, tadi menarik dari Pak Yudi yang mengatakan bahwa kita bisa meminimal stres ketika kita menyadari bahwa kita dalam posisi stres. Jadi Pak Yudi tadi beberapa kali menyebut meditasi dan yoga. Nah, bagaimana tuh sampai pada tahap kita sadar bahwa kita stres? Padahal sebagian orang yang stres itu kan berada dalam posisi yang kesadarannya agak rendah. Gitu. Ya, mungkin Pak Yudi bisa menjelaskan. Ya. Saya bicara dari sisi yoga dulu ya. Ya. Dan meditasi yang saya praktekkan. Saya mempraktekkan vipassana. Jadi arti dari vipassana sendiri katanya pandangan terang. Jadi menyadari pengenalan diri lewat tubuh, di mana
di tubuh ini ada juga timbul manifestasi dari stres itu, dari mental ini di tubuh juga. Ketika ada rasa tidak nyaman muncul di tubuh juga. Misalnya kita ketika duduk meditasi ada gerak gitu. Bergerak dari posisi meditasi ini merupakan juga reaksi dari ketidaknyamanan itu. Jadi kita bergerak. Nah ini semuanya dalam praktek ini perlu juga diperhatikan juga gitu. Selain juga memperhatikan pikiran dan batin, mind. Jadi diri kita ini hanya terdiri dari dua unsur itu, mind and body gitu. Mind adalah gagasan pikiran, gagasan rasa, gugusan batin dan pikiran ini. Semuanya diperhatikan sehingga pada satu titik memperlihatkan gerak-gerik pikiran itu. Ya. Nah, pada satu titik ketika memperhatikan gerakan-gerakan ini, menyadari itu, termasuk juga rasa ketidaknyamanan, rasa keinginan, ketidaknyamanan, kekhawatiran, dan juga keraguan-keraguan bagian dari rasa yang timbul, yang kondisi batin yang kita tidak bisa hindari, yang setiap saat ada di dalam diri kita. Ini diperhatikan. Pada satu titik tentu, ketika memperhatikan ini, menyadari ini, sehingga akan kita berada pada satu titik yang namanya samadhi, yang seolah pikiran berhenti ini. Nah, berkurangnya kerja pikiran ini yang di dalam tradisi meditasi atau yoga ini yang diharapkan pada kondisi meditative state. Dia ada penelitian juga, saya baca beberapa rahib-rahib Buddhis seperti Mingyur Rinpoche dibilang orang yang paling bahagia ini adalah ketika pikirannya ini tidak aktif bekerja. Karena pikiran menjadi seperti dua sisi dari pisau. Satu sisi kita memerlukan pikiran menyelesaikan masalah, melakukan kerja-kerja, tapi satu sisi juga bisa menimbulkan penderitaan berupa timbulnya ego, yang akhirnya juga menimbulkan pada ekstrem yang lain juga menimbulkan ketidaknyamanan itu. Itu dia tadi. Oke, terima kasih Pak Yudi. Sepertinya Bapak guru yoga dan meditasi ya? Iya. Oke. Suatu saat boleh daftar ya? Oh, silakan. Mungkin Desni mau menjawab atau Jojo, silakan. Ya, aku sebut sedikit aja kali ya, udah Elsa. Pak Yudi, selamat sore Pak. Selamat sore. Ya. Yang kami maksudkan sebagai anti-aging di sini adalah bukan menolak tua. Itu dulu yang pertama. Kita semua akan menua dengan sendirinya. Kita tidak menolak tua, tidak defy aging gitu ya. Iya, semua tadi saya setelah penjelasan tadi saya bisa mengerti. Iya. Kita malah mau memastikan jangan sampai kita tua sebelum waktunya. Jangan sampai tubuh kita lebih rentak dari usia kita sebelumnya. Ada satu informasi mengenai Martin Luther King Jr. Dari hasil otopsi beliau ketika beliau ditembak itu, dokternya ini yang menyampaikan pesan ini adalah penulis biografinya, yang menyampaikan dokter yang mengotopsi Martin Luther King Jr. itu terkaget-kaget, dan dia bilang kalau saya tidak tahu ini Martin Luther King Jr., saya akan mengira bahwa ini adalah jenazah yang di depan saya adalah orang yang usianya sudah di atas 60 tahun, karena jantungnya Dr. King adalah jantung yang orang usia 60 tahun. Pada saat itu Dr. Martin Luther King Jr. usianya baru 39 tahun. Itu yang membuktikan bahwa tubuh kita bisa jauh lebih tua dari usia kita sebenarnya. Itu yang mau kita pastikan tidak kita alami. Kita mau umur panjang tapi tetap sehat dan mandiri. Kita tetap umur panjang, 75, 80, 90, kalau bisa 100 tahun, tapi sehat dan tidak sakit. Kita tidak perlu merasakan gap-nya healthy life expectancy dan life expectancy. Kita boleh, kalau bisa, kita seperti para centenarians itu sampai saat terakhirnya, mereka masih bisa menjalani hidup yang berkualitas. Karena ada penelitian yang bilang, mereka mengotopsi sekitar 40 jenazah centenarian yang 40
40-nya 100% itu tidak meninggal karena sakit. Mereka mengalami yang namanya acute organ failure pada saat akhir saja. Itu kali ya. Jojo mau menambahkan, Jo? Ya, makasih Desni. Tadi saya sudah singgung sedikit sih mengenai centenarian itu ya. Apa namanya? Ada banyak penelitian sebenarnya untuk yang mencoba mencari tahu sebenarnya umur manusia itu maksimal berapa gitu. Jadi bukan memperpanjang umur, sebenarnya hanya mencari tahu berapa maksimalnya gitu. Jadi apa namanya, setelah diketahui ternyata stres adalah salah satu yang menurunkan panjangnya telomeres ya, yaitu kemudian juga menurunkan usia akhirnya. Nah, salah satunya tadi Pak Yudi bilang kecewa atau nggak menerima apa yang kita expect gitu ya, itu bisa menghasilkan stres. Ya itu betul, itu salah satu yang menghasilkan stres. Tadi saya juga sudah jelaskan pemicu stres yang lain gitu ya. Jadi memang sangat kompleks gitu. Saya kira diskusi kita selalu sebenarnya mengenai 5 strategi itu yang tadi saya sudah sebutkan. Meditasi selalu menjadi jawaban yang utama pada berbagai masalah yang kita hadapi. Kali ini kan kita ngomongin aging yang terlalu cepat gitu ya. Lalu sebenarnya yang saya tawarkan tentu meditasi, karena memang meditasi itu terbukti secara sains gitu menghasilkan apa namanya fungsi otak yang lebih baik. Kemudian fungsi otak kan mengatur semuanya. Akhirnya juga kita sel-sel di tubuh kita, terutama di bagian-bagian yang paling vital, jadi membaik atau terjaga, sehingga kita jadi lebih sehat dan lebih berusia panjang. Jadi ini memang sebenarnya kalau apa namanya di ujungnya adalah saya mengajarkan meditasi. Tadi Pak Yudi banyak sekali menyebutkan tentang cara-cara meditasi yang termasuk juga yoga. Kita sudah diskusi mengenai meditasi 3 kali ya sebelumnya gitu. Jadi tentang cara-caranya bagaimana. Tapi semuanya kalau di apa namanya apa yang kita sampaikan semuanya adalah menurut sains atau meditasi yang sudah didefinisikan kembali oleh para saintis menjadi meditasi yang sekuler, sebagaimana John Kabat-Zinn di tahun 79 sudah menyadari bahwa akan ada penolakan kalau meditasi nggak dimodifikasi, bukan nggak dimodifikasi ya, tapi diperkenalkan dengan cara yang sekuler atau dengan cara yang sains. Bung Elza, saya kembalikan. Ada Pak Dwi barangkali ini tadi udah angkat tangan mau bicara. Pak Dwi? Oh ya, makasih. Silakan, mana Pak Dwi? Lanjut aja, Jo. Oh ya, lanjut. Oke. Oke. Makasih Bapak Ibu. Sudah 1 jam lebih kita mendengarkan ini. Mudah-mudahan dengan mendengarkan ini usia kita bertambah ya. Silakan, mungkin ada yang ingin memberikan pandangan berdasarkan pengalaman subjektifnya masing-masing, karena setiap kita pasti punya pengalaman pribadi bagaimana stres dan bagaimana mengelola stres. Silakan, Ibu Erna mungkin. Oke. Ya, silakan Ibu. Belum, Pak. Oh, belum, oke. Yang lain? Oke. Saya pernah membaca ya, Jo, bahwa umur kita itu kan memang bertambah setiap hari jika yang dipakai ukurannya adalah kalender. Jadi kalau kita pakai kalender dalam setiap hari umur kita bertambah 1 hari. Itu umur versi kalender. Nah, setelah usia di atas 50, saya percaya umur versi hati. Jadi katanya kalau hati kita bahagia, maka umur kita mungkin tidak bertambah ke depan, tidak bertambah usia kita, tapi mungkin umur kita malah bisa bertambah muda. Gitu. Nah, kira-kira gimana tuh, Jo? Itu di dalam neuroscience tuh apa tuh ilmu? Boleh nambahin sedikit Bang Elza karena mirip ini. Jadi silakan Tami, silakan. Gimana? Ya boleh ya. Aku tuh mengalami yang
curhat ya. Iya. Dulu itu waktu masa usia berapa ya? Antara 18 sampai sebelum sampai sekitar 28 sebelum 30 lah, itu tuh bener-bener energinya tuh yang berlimpah gitu loh. Aku merasa aku bisa melakukan apapun yang aku mau gitu. Dan sekarang itu sekitar gara-gara pandemi nih sampai sekarang aku tuh sampai bilang sama anakku, kenapa sih mama kok kayaknya semangatnya, keinginannya, kemauannya itu seperti yang pas masa ini dulu gitu, masa masih unyu gitu. Jadi dan kemudian itu kasih kemampuan misalnya gini, harus melakukan beberapa hal yang sebenarnya agak rumit gitu dalam beberapa waktu bisa gitu loh. Terus kalau misalnya lagi pengen capek, stres atau tidur setengah jam sudah cukup gitu. Jadi maksudku situasiku yang sekarang ini karena aku mengalami, bukan kata orang ya Bang Elza ya. Yeah. Dan aku juga bilang situasiku yang sekarang ini aku merasakan seperti kayak dulu yang waktu usia sebelum 20 sampai sekitar sebelum 30 itu yang aku ingin melakukan apapun, aku pasti bisa gitu, ada keyakinan kayak gitu. Dan itu semua aku jalani. Dan ternyata emang bisa gitu. Nenek itu tuh apa ya namanya ya? Itu yang kemudian secara neuroscience juga aku pengen tahu gitu. Apakah itu karena apa ya? Tapi nggak mungkin juga situasi pandemi juga bisa mendorong ini ya. Karena orang juga punya menghadapi yang sama juga. Temanku bilang, kamu aja ngayal. Enggak, aku bilang aku bisa melakukan. Beberapa temanku juga bingung juga. Iya ya, tapi kok ya bisa gitu. Nah, aku masih belum menemukan jawaban itu gitu. Kok bisa rasanya kita kembali berapa puluh tahun yang lalu, bukan rasanya ya. Kayak spirit kita dan semangat kita dan itu kita lakukan. Makasih. Ya, makasih Tami. Tami ini aktivis pro demokrasi dan lingkungan, sudah dikenal. Yang saya heran dalam hampir setahun belakangan ini, itu produktif banget menulis. Hampir setiap hari menulis di berbagai media, ini luar biasa. Ini mungkin karena faktor pandemi yang membawa tingkat stres yang tinggi, lalu pelariannya kepada menulis. Silakan Jojo atau Desni mau menambahkan? Bang Eza bisa sampai sedikit? Ya, Pak Yudi. Saya tadi tertarik dengan yang Bang Eza bilang tadi soal umur, macam-macam umur gitu. Ya. Jadi tadi sebenarnya ada menyebut tentang umur kronologis ya. Oh iya. KTP atau pasport atau ID card itu kan umur kronologis kita dilahirkan. Tapi ada juga umur biologis ya. Tapi ada satu lagi, ya umur biologis ada umur anaknya masih kecil tapi umurnya banyak tapi kelihatan semuda gitu ya dari fisiknya. Kemarin ada di acara saya lupa, Dalai Lama ketika bicara itu ada yang menzoom itu kulitnya tuh bahkan dibilang kayak ini pakai skincare apa ini yang mengomentari begitu karena kelihatan semuda sekali. Tapi ada juga satu umur orientasi. Jadi orientasi atau bagaimana kita melihat kawan-kawan kita. Jadi umur dewasa kalau kita mainnya dengan anak-anak remaja, kita ke bawah juga jadi remaja. Gitu. Itu tadi tentang umur. Ada juga menurut saya juga tentang acceptance ini berdampak juga pada bagaimana kita rasa keterhubungan kita, dapatkan kebahagiaan, rasa keterhubungan kita dengan diri kita sendiri, kita merasa intim dengan diri kita sendiri, menyadari keberadaan kita bahwa di tubuh kita ini organ ataupun fungsi-fungsi sistem-sistem ini bekerja saling bertergantungan, saling mensupport, saling berhubungan di tubuh kita. Dan juga bagaimana kita lihat keluar juga, bagaimana kita keterhubungan juga dengan sekeliling kita, dengan alam. Dan bisa juga dihubungkan juga dengan yang Maha Kuasa ini. Ini mungkin membuat rasa bahagia, rasa keterhubungan ini, yang bisa juga tadi salah satu kuncinya acceptance tadi. Saya pernah ingat juga tentang keterhubungan ini ketika saya pernah belajar organic farming di India. Salah satu mentor saya bilang, apakah komoditi yang paling laku di masyarakat kita? Vandana Siva, guru saya, mentor saya bilang, kalau kita lihat
ya banyak tentu peserta dari negara macam-macam. Dia bilang yang paling laku ya orang Filipina bilang paling laku ketika itu sepatu karena Imelda Marcos banyak koleksi sepatu. Tapi dia bilang bahwa yang paling laku di masyarakat kita adalah kambing hitam. Kambing hitam. Jadi kalau ada persoalan selalu dicari kambing hitamnya, disalahkan keluar. Padahal kita berkontribusi juga pada ini. Dia melihat, coba Anda lihat di bawah tanah ini. Di bawah tanah ini sudah banyak sekali zat-zat yang sungguhnya mereka sudah tersedia. Sudah tersedia dan mereka saling berhubungan, bekerja secara organis. Ini juga ada di dalam tubuh kita gitu. Ya, soal penerimaan, pengenalan pada diri ini juga salah satu kunci kebahagiaan yang bisa salah satu kunci mengurangi stres ini. Jadi meditasi ataupun yoga juga sebagai tools untuk mengenali diri ini, mengenali juga keintiman dengan diri kita, dan juga rasa keterhubungan kita dengan sekeliling kita. Ini mungkin yang bisa dibilang juga salah satu tools untuk menyadari, mengurangi stres. Itu dia sedikit tambahan aja. Ya, terima kasih Pak Yudi. Saya mulai tidak percaya umur kronologis ketika usia sudah di atas kepala 5, supaya tidak disebut tua aja sebenarnya. Enggak, ini joke. Berubah ke umur orientasi. Umur orientasi, betul. Seringnya datang ke kampus yang mahasiswi muda. Silakan Desni atau Jojo menjawab tadi. Baik. Tadi Elza bilang setelah lebih tua sekarang ini ya, pada masa-masa sekarang ini menjadi lebih wise gitu, maksudnya gitu ya. Saya kira wajar sih semakin kita berusia lebih banyak gitu kemudian menjadi lebih wise, karena menurut neuroscience kita kemudian terlatih untuk mengenali situasi-situasi stres gitu. Bukan lebih wise-nya itu karena itu begitu kita tahu itu situasi stres kita hindari. Misalnya dulu kan kita masih muda kan kalau berdiskusi ya zaman tahun 80-an bisa gebrak-gebrakan meja ya. Yeah. Bisa sampai bertengkar gitu, bukan diskusi tapi bertengkar. Tapi kita sekarang nggak lagi begitu kan, karena kita tahu itu nggak menguntungkan semua orang, menguntungkan diri kita sendiri juga gitu. Tanpa kita sadari kita menghindari kortisol yang naik sebenarnya pada saat kita bertengkar atau pada saat kita melihat sebuah situasi yang buruk gitu di depan kita. Biasanya kita menghindari setelah berusia lebih tua gitu. Jadi wajar Elza bilang bahwa kemudian kita menjadi lebih arif atau apa. Saya tadi lupa dia Elza bilang apa. Terus kemudian Temi tadi bilang lebih produktif di saat-saat tertentu gitu ya. Produktivitas itu sangat berkaitan sekali dengan fungsi otak yang sedang membaik gitu. Dalam bahasa yang lain sebenarnya bahasa neuroscience juga atau bahasa positive psychology sebenarnya sering disebutkan itu happiness atau well-being gitu. Tapi saya nggak menyebut dengan kata happiness gitu. Saya ganti dengan kata positivity atau dengan kata yang lebih panjang, sebuah situasi di otak saat berfungsi maksimal gitu, yaitu happiness, memiliki happiness atau memiliki well-being gitu. Nah pada saat seperti itu kita jadi lebih produktif, tentu lebih punya solusi, berpikir, berimajinasi, menulis misalnya seperti pada kasus Temi menjadi lebih mudah, lebih lancar sehingga jadi produktif begitu. Jadi kalau mau produktif maka pikirkan itu bagaimana membuat Temi atau Bapak Ibu sekalian semuanya Tami ya. Kalau Temi ada lagi nih, ada dokter psikolog di sini, Tami Zakarias. Nanti kita minta dia ngomong juga sesuatu yang berkaitan dengan aging dan psikologi gitu ya. Jadi gitu Tami, bahwa kalau mau produktif, mau lebih cerdas,
perbaiki fungsi otak dengan cara lebih bahagia. Itu banyak sekali. Ikutin aja 300 tulisan saya, 100 lebih video, dan lain-lain ya. Juga ikuti diskusi ini yang tiap Sabtu dan Minggu, nanti akan dapat kiat-kiatnya bagaimana untuk jadi lebih memiliki happiness, sehingga kemudian fungsi otak membaik, maka akan lebih produktif karena kita akan lebih cerdas, lebih kreatif, lebih inovatif, dan lain sebagainya. Begitu Bung Elza, barangkali Dokter Tami ini mau bicara. Dokter. Psikolog Tami ya. Tami, balik. Ya Elza. Oke, terima kasih. Desni mau menambahkan? Boleh ya. usul sedikit aja. Ya, Mbak. Sorry, itu lagi yang Mbak Desni dulu, baru aku maaf Mbak Desni. Oke, silakan Desni. Enggak ada, aku enggak ada udah. Oke. Silakan aja Mbak Tami. Silakan Tami. Ya, cuman kepikiran ide karena kadang suka iseng ya, termuncul tiba-tiba, tapi mudah-mudahan enggak dianggap apa gitu. Jadi ini kan dalam rangka untuk positivity ya, positivity. Kalau misalnya ini kan kelompoknya nih berapa ya, nggak terlalu banyak. Kok aku lagi merasa bagian dari kelompok ini, maaf. Jadi dalam rangka misalnya positivity atau apa tuh kayak setiap apa tuh kayak ada waktu misalnya pas misalnya temanya apa gitu. Jadi kayak ada semacam testimoni gitu loh. Jadi kita bisa belajar dari berapa pengalaman yang berbeda itu, dan kayaknya itu menarik karena kemudian mengkontekskan apa yang sedang kita pikirkan, misalnya konsepnya apa nih, paradigmanya apa. Benar nggak sih gitu, itu di pengalaman kita ada, di kehidupan kita ada gitu. Nah itu tuh biasanya tuh pasti ada teman-teman yang kayak tadi tuh tiba-tiba beberapa orang tuh kayak misalkan yang termasuk aku, oh iya ya ternyata aku bisa mengalami kayak gini. Maksudku itu pengkayaan wacananya tuh justru di situ. Gitu. Cuman ide aja sih. Okay. Ya gitu aja Bang Elza. Ya, terima kasih Tami ya. Ini Desni ada pertanyaan di chat ya, bagaimana mendownload presentasinya. Mungkin nanti bisa dijawab ya. Tami, saya jawab sedikit aja ya, gitu ya. Silakan ya. Idenya bagus banget gitu. Di sini ada beberapa praktisi atau pakarnya, pakar trainer sebenarnya, pakar training sebenarnya. Ada Pak Dwi, ada Pak Rolando gitu. Testimoni itu mungkin cocok pada saat seperti acara-acara training ya, karena itu akan memperkaya trainingnya gitu. Jadi saya kira responnya begitu gitu. Bagus, Tami, terima kasih usulnya. Oke, makasih. Masih ada yang lain? Jojo ini agak pribadi ya. Saya kenal udah puluhan tahun. Sampai 4 tahun yang lalu tuh dia sakit-sakitan ya. Jadi saya ingat suatu ketika buka puasa di Kuningan. Saya bilang, Jo, ini kayaknya umurmu makin pendek nih. Karena sakit-sakitan, kurus. Dan makan aja tuh waktu itu susah gitu. Itu sekitar 4 tahun yang lalu. Tapi setelah itu setiap kali ketemu, karena dia lagi belajar neuroscience, itu wajahnya kok makin hari makin muda ya. Jadi kalau kita bisa bandingkan Desni, foto Jojo 5 tahun yang lalu dan sekarang itu pasti itu prosesnya memperlihatkan tuh makin muda, bukannya makin tua. Coba cari ya file-filenya. Makanya saya juga tertarik untuk mempelajari neuroscience ini karena ada buktinya gitu. Ya. Oke, udah hampir 5:30. Ada yang lain yang mau ini menambahkan? Kita ngobrol rileks aja. Temi ini yang psikolog. Oh, Temi itu. Silakan Temi. Oke, ya silakan Temi. Kalau sebelumnya dengan Mbak Tami, maaf dari tadi kakak saya ini salah terus manggilnya jadi Temi. Oh. Yang Temi saya. Maaf. Ya, kalau dari sisi psikologi memang kalau dari segi perkembangan lansia itu dimulai pada saat usia lanjut, itu dimulai pada saat memang dikatakan sudah tidak produktif. Itu dari segi teori perkembangan. Dari Kurlok itu dibilang seperti itu. Tapi memang kalau semakin kita bergeser ke sini, justru pada orang itu bisa produktif sampai usia kapanpun.
Kalau dari Kemenaker Trans kan juga memang akan naik terus ya. Tadinya umur 55, nanti akan umur 56. Kalau dari sisi tugas perkembangan, masalah-masalah perkembangan yang ada, memang pada saat usia lanjut, itu secara fisik akan menurun. Itu psikososialnya juga akan menurun. Yang tadinya kerja jadi nggak kerja, keterbatasan dari teman-teman sosialnya. Tapi dengan adanya kita belajar tentang neuroscience atau psikologi positif, itu bergeser. Bisa kita lihat. Ini ada contoh nyata di sini. Saya punya Ibu Erna Watimena di sini. Usianya udah banyak. Tapi dari hari ke hari saya lihatnya justru benar kata Bang Elsa. Makin muda. Nah, bisa itu, aja. Iya. Ada bisa aja. Jadi memang dengan kita berolahraga, dengan kita bersyukur, dengan menulis jurnal positif, itu dari segi psikologinya, semua tuh memang main di otak. Itu pasti akan pengaruh. Dan benar Bang Elsa, saya juga penasaran untuk melihat foto Mas Jojo saya ini 4 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Kita cari yuk. Itu cukup dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Sudah 5:30. Ada yang mau menambahkan? Kalau tidak, mungkin Jojo dan Desni bisa memberikan closing statement sekaligus menutup pertemuan ini. Boleh saya tambahkan sedikit? Ya, silakan, Ibu Erna. Ibu umurnya berapa sekarang? Hampir 80, Pak. Oh, subhanallah. Masih sehat, masih bertenaga. Kalau saya ya, untuk menjalani anti-aging ini adalah melihat manusia dari sisi baiknya. Tapi sampai pada titik ini tentunya proses yang panjang sekali karena saya sudah berusia sekian, mungkin mudah ya Pak ya. Selain seperti yang Jojo katakan, saya juga laksanakan membuat jurnal, daily journal, kemudian meditasi, olahraga juga, kemudian bersosialisasi, saya senang ya. Jadi saya ingin membagikan pada yang muda-muda, coba laksanakan ini sampai kita bisa pada titik menerima orang apa adanya. Sama sekali tidak akan stres. Apapun yang dia lakukan, kita fine-fine aja, nggak stres ya. Jadi melihat, oh ya, dia melaksanakan begini karena latar belakang yang begini. Jadi kita kasihani dia malah ya. Kasihan juga ya. Dengan demikian saya juga sampai saat ini hidupnya ya tenang-tenang aja. Bukan tidak banyak persoalan, sebagai manusia persoalan cukup banyak. Tapi karena saya sudah sampai pada titik yang saya katakan tadi, menerima manusia apa adanya, kehidupan ini enteng-enteng saja, Pak. Begitu sedikit tambahan dari saya untuk mengakhiri percakapan kita saat ini. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Erna. Kata kuncinya tadi adalah menerima orang apa adanya dan membiarkan dia tetap berbeda dengan kita dan tidak ingin merubah dia sesuai keinginan kita. Oke, sudah 5:30. Kita akhiri pertemuan ini. Mungkin Desni dan Jojo ingin memberikan pernyataan yang terakhir. Silakan. Ya. Iya, terima kasih udah Elsa. Nggak banyak yang saya ingin sampaikan di penutup ini. Hanya kita semua itu menua dan tidak bisa membalikan usia. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa kita tidak menua sebelum waktunya. Mengizinkan tubuh kita untuk menua secara alami dan memastikan agar tubuh kita, terutama otak kita, tetap berfungsi maksimal sampai pada akhirnya. Itu aja kayaknya. Jojo, silakan Jo. Baik, terima kasih Desni. Saya tutup begini ya. Kita diskusi tentang aging sebenarnya, tentang penuaan dini terutama. Tadi sudah saya sebutkan bahwa stres punya peran yang utama membuat kita menjadi lebih cepat tua atau mengalami proses penuaan diri.
stres itu harus kita pahami secara sains itu bagaimana gitu. Tadi saya sudah sebutkan ada peran kortisol yang membuat kita gampang stres karena berbagai peristiwa yang tiap hari terjadi, banyak sekali gitu, sehingga kemudian kita perlu punya cara untuk menurunkan tingkat stres ini supaya kita nggak mengalami penuaan dini. Kalau kita biarkan tingkat stres itu tinggi, nggak diturunkan dengan cara-cara yang sangat ringkas atau efektif, maka kita akan rugi karena fungsi otak menurun, juga organ-organ vital kita di tubuh kita juga akan ikut menurun sehingga terjadi itu penuaan diri. Ya. Nah, seperti biasa, saran saya untuk menahan lajunya penuaan diri ini nggak ada lagi meditasi. Meditasi itu terlalu panjang sekali kalau dijelaskan di waktu yang sempit ini. Mungkin nanti kita akan buat diskusi lagi yang lebih panjang lagi mengenai meditasi. Demikian, Bung Elzad, saya kembalikan. Ya. Silakan ditutup. Terima kasih, Jojo. Sama-sama. Besok ada pertemuan lagi ya, Jo? Jam 16 juga tentang stres dan fungsi otak ya, besok ya? Ya. Besok. Besok lebih ya. dalam lagi tuh. Ya, oke. Terima kasih. Sayang sekali besok saya nggak bisa hadir karena saya dan Tami besok akan memimpin acara yang lain. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih juga Tami. Mudah-mudahan besok sudah ada tulisannya nih Tami. Bisa dilihat di Facebooknya atau di beberapa medianya. Tami mau nulis nggak besok? Demikian pertemuan sore ini. Terima kasih. Selamat sore. Sore, salam sehat. Ya, terima kasih semuanya. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yudi. Pak Dr. Temi, Ibu Erna. Ketemu lagi besok ya, besok sore Minggu Mas sore. Iwan, Satrio. Ya, Satrion ya. Oke. Uti, makasih Uti. Ya. Ya, oke. Pamit ya. Terima kasih Desmi, Mas Jojo. Sama-sama. Ya. Ya. Ya.